Salam damai Sobat Samas kekasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam Samas edisi Selasa 4 Maret 2025. Mari kita awali perenungan firman Tuhan ini dengan doa. Allah yang peduli dan sudi menyelamatkan kami, bawa kami masuk di kedalaman cinta-Mu, yang bahkan rela mengorbankan Kristus, Sang Putra Tunggal, untuk mati menggantikan kami. Terangilah kami oleh firman-Mu, agar kami dapat menghidupi penebusan-Mu. Dalam Kristus Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sobat Samas, hari ini kita akan bersama merenungkan makna 40 hari masa Prapaskah. Dan bacaan diambil dari Markus 8 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Yesus mulai mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Sobat Samas dan keluarga damai, Paskah yang kita rayakan ini memiliki 2 makna. Yang pertama berasal dari tradisi dalam Perjanjian Lama, di mana bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir. Dan yang kedua memperingati kebangkitan Kristus dari kematian di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Malam sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, setiap rumah mengorbankan seekor anak domba, lalu menyapukan darahnya di ambang pintu rumah mereka. Sebelum Paskah dirayakan ada 40 hari masa persiapan yang dimulai dengan hari raya penebusan, Yom Kippur. Hal ini mengingatkan perjalanan Israel di padang gurun selama 40 tahun. Dan anak domba Paskah yang dikorbankan adalah simbol dari kurban sejati, yaitu Yesus Kristus. Tanpa penggenapan Kristus melalui pengorbanan di kayu salib, semua kurban anak domba itu tidak berarti. 40 hari masa Prapaskah ini juga dihubungkan dengan persiapan Yesus sebelum memulai pelayanannya, di mana Yesus berpuasa 40 hari lamanya di padang gurun. Sobat Samas, sebelum mengawali masa Prapaskah 40 hari ini, kita akan memulai dengan peringatan Rabu Abu yang membawa kita untuk menyadari bahwa hidup ini fana. Kejadian 3 ayat 19 menyaksikan bahwa kita ini debu dan akan kembali menjadi debu. Sebagai ciptaan Allah yang pada mulanya sangat baik, ternyata dosa telah merusaknya secara total, hingga manusia harus mengalami hukuman dan kebinasaan kekal. Satu-satunya pemulihan hanya dapat terjadi melalui penebusan Kristus di atas kayu salib. Karenanya setiap manusia harus mengalami pertobatan total. Dalam peringatan Rabu Abu, pada hari pertama masa Prapaskah, kita dibawa masuk ke dalam masa pertobatan. Tiap orang mengalami pemeriksaan batin serta mempersiapkan diri untuk merenungkan dan menghidupi penderitaan serta penebusan Kristus. Dalam tradisi Israel kuno, seorang yang bertobat menyesali diri dengan sedih, lalu menabur abu di atas kepala atau tubuhnya. Dalam peringatan Rabu Abu, tiap pribadi menerima penorehan abu disertai ucapan, "Ingatlah, kita ini debu dan akan kembali menjadi debu." Dengan penorehan abu ini, maka setiap orang harus bertobat dan percaya kepada Kristus. Tanda di dahi itu menunjukkan kepemilikan, sehingga penorehan tanda salib di dahi menunjukkan bahwa Kristuslah pemilik hidup kita, yang telah menebus kita dengan darah dan hidupnya. Sobat Samas, dalam Perjanjian Lama, abu menjadi tanda pertobatan dan perkabungan. Misalnya Raja Niniwe yang mendengar nubuat Yunus bahwa Niniwe akan ditunggang balikan, ia turun dari singgasananya, menanggalkan jubahnya, lalu menyelubungi dirinya dengan kain kapung, kemudian duduk di atas abu.
Begitu pula saat Haman memprovokasi Raja Ahasweros untuk membantai bangsa Yahudi, maka semua orang Yahudi di seluruh negeri berkabung, disertai puasa dan ratap tangis. Mereka membentangkan kain kabung sebagai lapak tidurnya. Masa Prapaskah terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah Rabu Abu sampai Minggu Palma. Lalu yang kedua adalah Minggu Palma sampai Minggu Paskah. Ini yang kemudian dikenal sebagai Minggu Sengsara. Di bagian kedua ini kita memperingati kesengsaraan Kristus. Mulai saat ia masuk ke Yerusalem dengan disambut lambaian daun palma serta teriakan, Hosana, Hosana. Namun sampai kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Sobat Samas, puasa ini dilakukan bukan sebagai sarana diet ataupun ritual untuk mendatangkan pahala, namun untuk melatih rohani kita agar spiritualitas kita makin terbuka untuk menghayati pertobatan sebagai sikap hidup. Pertobatan yang dimaksud di sini adalah agar hidup kita makin berkenan kepada Tuhan, serta setia memelihara kekudusan hidup, agar terjadi pertobatan hati. Dalam Yoel 2 ayat 13 dikatakan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Sobat Samas, makna puasa bukan sekedar ritual kesalehan pribadi, namun Tuhan menghendaki kita konsisten dalam memberlakukan kekudusan hidup. Itulah sebabnya sejak dulu selama masa Prapaskah, gereja-gereja Tuhan senantiasa memotivasi dan memberlakukan puasa agar kita sungguh-sungguh setia memelihara hidup kudus serta sikap tobat. Kita sungguh-sungguh berdamai dengan Allah yang memampukan kita untuk berdamai dengan diri sendiri maupun sesama. Dengan berpuasa, spiritualitas dan iman kita dilatih serta dipertajam. Begitu pula kepekaan dan kepedulian kita terhadap sesama. Bagi kita yang tak pernah menahan lapar dan haus dalam waktu yang panjang, serta mengalami kesulitan dan kekurangan, sulit untuk memahami, sulit untuk berkorban dan berbagi kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Berpuasa juga melatih pengendalian diri. Dalam keadaan lapar dan haus, emosi ini mudah terpancing, hingga sulit untuk berpikir jernih dengan tetap mengedepankan kasih. Dengan berpuasa, kita juga dibawa kepada rasa syukur atas semua yang Allah berikan bagi kita. Kiranya masa Prapaskah ini dapat menjadi sebuah retret di mana kita merenungkan perjalanan Kristus yang mencapai puncaknya dengan penderitaan di kayu salib. Semua itu dilakukan bagi saya dan saudara. Jadi bagaimana kita meresponnya? Apakah kita justru meremehkan dengan melewatkan makna pertobatan dan penebusan ini? Dengan doa, pujian, serta perenungan firman, kita akan dibawa untuk sungguh-sungguh menghidupi pengorbanan dan penebusannya. Mari kita bersama memasuki masa Prapaskah ini dengan kesiapan hati total. Mari kita berdoa. Ya Allah, tuntun kami dalam masa Prapaskah ini agar hidup kami makin terkendali dan dibawa mendekat kepadamu. Kepada Yesus Sang Penebus, kami serahkan hidup ini. Amin.